Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Sudiana dengan NIM 1925 21586. Saya kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus mengenai SOAP infeksi saluran kemih. Baik, langsung saja kita beralih ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut ke kasusnya. Seorang pasien laki-laki dengan umur 55 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pinggang kiri sejak 1 hari yang lalu. Nyeri dirasakan seperti melilit, menjalar ke perut kiri, dan jeri hilang timbul. Saat BAK atau buang air kecil terasa nyeri, terutama di akhir BAK, dan terasa tidak puas setelah BAK. Buang air kecil, berdarah, hilang timbul, demam, mual, muntah, BAB dalam batas normal, riwayat asam urat tetapi tidak rutin kontrol. Riwayat keluhan nyeri pinggang tidak ada. Dari pemeriksaan fisik didapatkan TD, nadi napas dalam batas normal suhu 38,5 derajat Celcius, pemeriksaan mata dalam batas normal, pemeriksaan jantung dan paru dalam batas normal, pemeriksaan abdomen dalam batas normal, nyeri ketok CVI kiri ada. Pemeriksaan EKG dalam batas normal. Lanjut, pemeriksaan laboratorium Hb13G per dl, leukosit 15.900 per mikrometer kubik, hematokrit 40%, trombosit 250.000 per mikrometer kubik, ureum 76 mg per dl, asam urat 13,5 mg per dl. Dari pemeriksaan urin didapatkan eritrosit 45 sampai 50 per lapang pandang besar, leukosit 15 sampai 20 per lapang pandang besar. Pemeriksaan laboratorium lain dalam batas normal. Dari Roentgen abdomen tidak dapat gambaran batu di sepanjang traktus. Pemeriksaan USG tampak gambaran batu ureter kiri proksimal. Pasien dilakukan tindakan URS dan didapatkan kesan batu ureter kiri proksimal. Setelah dilakukan tindakan URS, batu dianalisa dengan kesan batu ureter kiri proksimal. Pasien didiagnosa dengan kolik renal sintresa S batu ureter proksimal, S batu asam urat, infeksi saluran kemih. Lanjut ke subjektif. Nah, di sini ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu laki-laki dengan umur 55 tahun. Nyeri pinggang kiri sejak 1 hari yang lalu. Nyeri dirasakan seperti melilit, menjalar ke perut kiri tapi hilang timbul. Disurta, tenemus, hematurle, demam. Riwayat penyakit sebelumnya asam urat tapi tidak rutin kontrol. Lanjut ke data objektif. Yang pertama itu pemeriksaan suhu dengan hasil 38, derajat Celcius, kemudian normalnya itu 36 sampai 3 derajat Celcius. Kemudian untuk pemeriksaan hemoglobin, hasilnya itu 13 per dl atau normal. Kemudian normalnya itu adalah 13,5 sampai 18 G per dl. Leukosit 15.000, kemudian normalnya itu adalah 4.500 sampai 10.000.
Kemudian untuk matokrit 40% normal. Kemudian normalnya itu 40 sampai 54%. Kemudian untuk ureumnya itu 250.000. Kemudian untuk normalnya itu 150.000 sampai 400.000. Kemudian asam uratnya itu hasilnya adalah 13,5 mg per dl atau kurang lebih miligram per dl untuk normalnya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan eritrasit. Nah, hasilnya di sini 45 sampai 50 per lapang pandang besar. Kemudian untuk pemeriksaan leukosit 15 sampai 20 per lapang pandang besar. Nah, lanjut ke pemeriksaan USG, tampak gambaran batu ureter kiri proksimal. Kemudian tindakan URS-nya, setelah dilakukan tindakan, batu dianalisa dengan kesan batu ureter kiri proksimal. Lanjut ke asesmen. Pasien didiagnosa dengan kolik renal, sinistra S batu ureter proksimal, S batu asam urat atau infeksi saluran kemih yang ditandai dengan gejala disuria, tenesmus, hematuria, dan tingginya kadar leukosit. Plan. Tujuan terapi jangka pendek yang pertama itu eradikasi bakteri penyebab ISK atau infeksi saluran kemih. Kemudian yang kedua itu menghilangkan gejala dengan cepat. Kemudian yang ketiga itu menurunkan kadar asam urat dan leukosit. Kemudian yang terakhir meluruhkan batu pada ureter kiri proksimal. Tujuan terapi jangka panjang yang pertama mencegah terjadinya infeksi saluran, kemudian mencegah komplikasi dari penyakit ISK yang kronis. Plan yang selanjutnya terapi non farmakologi. Yang pertama, minum banyak air. Kemudian yang kedua, jangan menunda keinginan buang air kecil. Yang ketiga, segera buang air kecil setelah berhubungan seksual. Yang keempat, menjaga kebersihan alat kelamin. Yang kelima, diet rendah purin. Kemudian terapi farmakologi, ciprofloxacin 2 x 200 mg, ibuprofen 2 x 400 mg, ranitidin 2 x 50 mg, allopurinol 1 x 100 mg, batugin 3 x 30 ml. Evaluasi kirasional obat. Nah, yang pertama itu tepat indikasi. Nama obat ciprofloxacin, indikasinya infeksi saluran kemih. Mekanisme kerja menghambat pembelahan DNA dari suatu mikroorganisme. Keterangannya itu adalah tepat indikasi. Kemudian nama obat yang kedua ibuprofen, indikasinya demam dan inflamasi. Mekanisme kerja menghambat sintesis prostaglandin dengan cara menghambat enzim COX-min2. Keterangannya tepat indikasi. Kemudian ranitidin, indikasinya gangguan pencernaan GERD atau PUD, antagonis H2 reseptor. Keterangannya masih sama, tepat indikasi. Kemudian obat selanjutnya itu adalah allopurinol, indikasinya asam urat. Mekanisme kerja menurunkan kadar asam urat dalam darah. Keterangannya masih sama, tepat indikasi. Batugin, indikasinya adalah batu ginjal. Kemudian mekanisme kerjanya meluruhkan batu urin pada ginjal. Nah, keterangannya masih sama. Lanjut ke tepat dosis. Nama obatnya masih sama, ciprofloxacin. Rekomendasi dosisnya itu adalah 400 mg 4 setiap 12 jam. Dosis yang diberikan itu adalah 2 x 200 mg. Keterangan tepat dosis. Kemudian obat yang selanjutnya ibuprofen, rekomendasi dosis 100 mg
200 mg, 400 mg. Dosis yang diberikan itu adalah 2 kali 400 mg. Keterangan masih sama. Ranitidin 50 mg setiap 6-8 jam. Dosis yang diberikan 2 kali 50 mg. Keterangan masih sama. Allopurinol 100 mg, 300 mg. Dosis yang diberikan itu 1 kali 100 mg. Keterangan tepat dosis masih sama seperti obat yang lainnya. Kemudian obat yang terakhir Batugin. Nah, rekomendasi dosisnya di sini 3 kali 30 ml. Dosis yang diberikan itu adalah 3 kali 30 ml. Keterangannya masih sama, tepat dosis. Sekarang kita melangkah ke evaluasi kerasional obat tepat pasien. Nah, nama obat ciprofloxacin, kontraindikasinya hipersensitif pada ciprofloxacin. Nah, keterangannya masih sama, tepat pasien. Kemudian untuk ibuprofen, hipersensitif pada ibuprofen. Kemudian ranitidin, hipersensitif pada ranitidin. Allopurinol, hipersensitif pada allopurinol. Batugin, hipersensitif pada batugin. Nah, keterangannya masih sama semua, teman-teman. Adalah tepat pasien. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita mengarah ke waspada efek samping. Nama obat yang pertama ciprofloxacin. Efek samping obatnya sakit mah, diare, sulit tidur. Keterangannya masih sama. Waspada efek samping atau WSO. Ibuprofen, kembung, ruam kulit. Ranitidin, mengantuk, diare, mual dan muntah. Allopurinol, sakit tenggorokan, ruam kulit. Batugin, gangguan pencernaan. Nah, untuk keterangannya semuanya masih sama ya. Lanjut. Nah, monitoring. Nah, yang dimonitoring di sini adalah yang pertama itu suhu badan, kemudian selanjutnya hematuria, kemudian angka leukosit, kemudian yang keempat kadar asam urat, kemudian yang kelima infeksi. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembahasan mengenai SOAP, infeksi saluran kemih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam farmasi, salam sehat untuk kita semua.